La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna himma fi talabil ilmi wa ja'alna wal istiqamah fi talabil ilmi. Allahumma ja'alna minal himani wa bil khusus aikal mahdi wa ja'ana waladin salihin warisatul anbiya'i mursalin wa ja'ana fit talabil hatta al maut ya Allah. Allahumma ja'alna syakuran wa syakuran fil kulli hal. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman nabiyina. Allahumma ibta alaina futuha arifin warzuqna fahman nabiyina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, yaitu di dalam majelis yang mulia ini, yang mana tidaklah suatu perkumpulan kalau tidak ada disebutkan zikir kepada Allah, maka tidak ada manfaat perkumpulan tersebut. Maka alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat ketaatan, yang mana setiap perkumpulan ini kita selalu membahas tentang kebesaran Allah, membahas tentang hukum-hukumnya Allah. Maka disinilah datang keriduan Allah Subhanahu, sebagaimana nazalal matar, turunnya hujan ini adalah suatu keberkahan. Bahkan kita disunahkan kalau hujan ini berdoa, kemudian membasahi tubuh kita dengan air hujan. Jadi fadilah turunnya hujan ini adalah suatu keberkahan. Ada suatu hadis yang paling masyhur, bahkan kitab-kitab di dalam kitab Muqaddimah Fiqhiyah atau Muqaddimah Hadramiyah itu dibahas tentang ada namanya hadis syarif. Nabi katakan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah itu inginkan seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan pahamkan. Yurid, Allah inginkan khairan, kebaikan, itu yurid itu fi'il mudhari'. Jadi langsung Allah inginkan orang itu baik, yufaqihu fiddin. Mudhari' lagi, jadi langsung. Mudhari' itu kalimat yang langsung terjadi, yang Allah ingin langsung pada saat itu. Jadi kalau Allah itu sudah sayang kepada hamba, maka Allah akan pahamkan mereka dengan ilmu agama. Jadi tidak ada jalan untuk menempuh keridhaan Allah kecuali dengan mengkaji syariatnya Allah. Sebagaimana Nabi katakan, man salaka tariqan yatalmisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Nah, ilmu inilah jalannya ke surga. Kalau ibadah banyak, mereka itu ibadah ada yang 60 tahun ibadah tapi ibadahnya tidak sah sebagaimana. Bahkan Imam Ghazali itu di dalam kitab Fawaidul Muntaro, la yabdu, tidak boleh seorang hamba itu memasuk amalia hatta ya'lamu, sampai mereka itu mengatakan hukmullah, hukum Allah. Mau nikah, paham dulu yang mana yang wajib dalam pernikahan, yang mana kata-kata yang tidak pantas. Nah, banyak yang sudah nikah berapa kali nalak istri karena tidak ada paham, jadi kita ngomong cerai karena tidak paham di dalam hukum-hukum di dalam pernikahan. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kita dituntut mau berdagang ya paham dulu mau amalah berdagang, bagaimana jual beli yang sah, bagaimana syarat jual beli yang sah. Nah, begitu juga dengan ibadah. Bagaimana dengan
ibadah yang sah. Ibadah ini ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan, ada yang memakruhkan, ada yang sunahkan. Nah, wajib kita mengenal ini semua agar ibadah kita tidak sia-sia. Makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hukumnya wajib menuntut ilmu. Oh, saya tidak tahu San ngakuin ini. Mendingan saya tidak tahu. Oh, dua dosanya. Pertama dosa tidak belajar, kedua dosa melakukan. Orang yang sudah tahu lah belajar dia melakukan, satu dosanya gugur. Dosanya dosa melakukan ini. Kewajibannya belajar sudah tunaikan ya, karena fardu ain bagi mukallaf menuntut ilmu. Nanti kadang kekeliruan dosa ngaji lah. Ya, jadi aman gitu ya. Salah, malah lebih gawat, dosanya lebih besar. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, al-ilmu yahruska. Ilmu itu akan menjaga dirimu. Akan tahu barometer gitu. Oh, ini tidak boleh. Oh, ini tidak sah. Oh, ini sah. Jadi ilmu ini salah satu warisan daripada Nabi. Nabi itu la yurisu dinar wala dirham. Nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. Akan tetapi Nabi yang diwariskannya ilmu seperti ini. Cuman ya akhir zaman ya udah orang kurang tertarik dengan majelis-majelis seperti ini. Maka Nabi itu mengatakan taman-tamannya surga yaitu majelis ilmu. Sayyidina Umar itu mengatakan kalau orang itu tahu fadilah majelis ilmu, orang yang datang dalam keadaan banyak dosa, maka pulang akan dalam keadaan seperti orang yang baru dilahirkan, tergugurnya dosa. Jadi kalau istighfar kadang kita belum entah diterima itu istighfar gitu. Nah, kalau kita duduk di majelis ilmu itu kan malaikat membentangkan sayap. Dan malaikat beristighfar untuk orang yang hadir duduk di majelis ilmu. Saking luar biasanya fadilah majelis ilmu. Bayangkan kita di sini dinaungi oleh para malaikat. Malaikat beristighfar untuk kita. Insyaallah kita baca sedikit dari, udah lama tidak baca fikih ini, yaitu hukmu tarkil sholati, hukum meninggalkan sholat. Jadi hukum meninggalkan sholat ini termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa. Misalkan ada orang mengentengkan, padahal dosanya besar nian. Dosa membangkang, orang yang meninggalkan sholat itu membangkang sama Allah, naudzubillah. Jadi dosa yang paling besar itu adalah dosa membangkang kepada Allah. Dengan apa dia? Dengan meninggalkan sholat, naudzubillah. Sebagaimana warid dalam tarhib Allah katakan faholafa min ba'dihim khalafun adha'u sholata wattaba'u sahwati fasawfa yalkauna ghayyan. Kata Allah, maka akan datang suatu zaman atau suatu generasi setelah kita nanti yang mana mereka itu banyak melakukan kejelekan, kefasyatan, kerusakan, kemudian adha'u yang sia-sia, wattaba'u dan mengikuti daripada menyia-nyiakan sholat, ad-da'u sholat, mereka meninggalkan sholat. Bahkan nanti akhir zaman ada orang itu demi aktivitas dunia tidak sempat lagi sholat cuma 3 menit, cuma 5 menit. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak ketemu zaman itu. Karena saking orang itu hidupnya diliputi bagaimana dunia. Sampai mereka nanti ad-da'u sholat, kata Nabi, kata Allah, menyia-nyiakan sholat. Nauzubillah. Ada satu zaman maka orang itu menyia-nyiakan sholat. Wattaba'u syahwan, mereka mengikuti syahwan, hawa nafsu. Nah, jadi setan itu dia hanya menggoda. Sifat setan itu menggoda. Dia tidak bisa narik kita di ngapa dak sholat, aku diikat setan. Tidak ada. Setan itu tidak punya kekuatan. La haula wala quwata. Yang punya kekuatan itu Allah. Jangan kita nyalai setan terus kadang. Gara-gara setan nih. Aku tidak kayak ini gara-gara iblis yang aku digoda. Salah. Jadi setan itu cuman menggoda. Nah, kesalahan kita mau tak ikut godaan setan tersebut? Tidak ada setan. Kau nak sholat, aku ikat dulu lah kata setan. Tidak. Setan tidak punya kekuatan. Cuman dia ada tablis, bisikan, cara dia menggoda. Azan nih, kaki lah santai, baru jam berapa? Kata iblis tadi kan, setan. Nah, akhirnya jangan ikuti syahwatnya. Wattaba'u syahwati. Jangan ikuti syahwatnya.
Kemudian fasaufa maka kelak akan datang yalkauna goyan, maka kelak akan datang kerusakan yang dikhawatirkan kepada umat tersebut. Nauzubillah. Kenapa orang itu banyak melalaikan sholat? Kemudian di dalam ayat lain Allah katakan fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat allazina hum yang mereka itu an salatihim saun, yang mereka itu menyio-nyiokan salat. Jadi tafsiran di sini orang itu lalai. Cuman kita ada sedikit kita baca. Ada as-soalul wal jawab. Di sini ada mengatakan allazina hum an salatihim sahun. Apa sih maksudnya? Mal maqsudu bil ayatil karimah. Apa sih maksud daripada ayat yang mulia tersebut? Kata si penanya. Wa minhum sahun tersebut, dari mereka yang sahun, orang-orang yang lalai tersebut. Hal huwa muslimul lazi, apakah mereka itu orang lazi? La yusolli, apakah mereka itu orang salih? Am huwal muslim allazi yanqata anil sholati, apa yang mereka itu memutus daripada salat? Al ijab, maka dijawab faqad zakara, disebutkan para ulama. Hazil ayati sahun, artinya ghafilun, orang-orang yang lalai. Ghairi mubalin biha hatta taqwatuhum bil kuliyati. Mereka lalai dari ketaatan. Jadi tafsiran kalau di situ kan ayat celakalah orang sholat itu. Jadi kita kalau mentafsirkan ayat tidak cukup dengan terjemahan, karena terjemahan cuma makna. Jadi butuh tafsir. Au yahruju waktuha, orang yang mengeluarkan waktunya sampai ngeluari waktu. Ini fawailul musallin, maka ini orang jalan. Au la yusallinuha, atau orang itu sengaja tidak sholat, kama sholat Rasulullah. Dia sholat tapi tidak secara syariat. Nah, kama sholat Rasulullah, sebagaimana dia sholat tapi tidak mengikuti Nabi wasallam, mengikuti para salaf tersebut. Lakin yaqrunahu nakron, mereka itu tidak khusyuk di dalam sholat, wala yakhusuna, sholatnya tidak khusyuk, banyak mikiri A, mikiri B. Jadi tafsiran ulama banyak tentang masalah fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Ada yang mengatakan dia sholat tapi tidak memakai ilmu syariat, fikih, tidak tahu apa yang membatalkan atau yang mengesahkan, mana yang makruh. Jadi tafsirannya banyak. Kemudian waqaulu Nabi SAW, sebagaimana Nabi katakan, bainar rujuli wa bainal kufri tarkus shalah. Yang membedakan antara seseorang muslim itu adalah sama orang kafir adalah mereka yang meninggalkan sholat. Nauzubillah, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, riwayat Imam Muslim, itu sahih hadis. Jadi kata Nabi yang membedakan antara seorang muslim dan orang kafir itu adalah sholat. Wa qauluhu, dan sebagaimana juga dikatakan man tarakas sholati, barang siapa yang meninggalkan sholat, laqiyallahu wa hum alaihi ghadban, barang siapa yang meninggalkan sholat, nanti ketika dia meninggal berjumpa sama Allah di akhirat nanti, Allah dalam keadaan ghadban, yang sangat marahnya Allah. Karena sholat ini al-awwal yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Nanti yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah itu adalah bukan sodako, bukan amalan, tapi sholat. Makanya kita selalu dengan mengkaji fikih memperbaiki kualitas sholat kita, keimanan kita, tata khusyuk di dalam sholat, agar sholat kita ini benar-benar kualitas. Jadi Allah kan sangat murka, Allah sangat marah nih terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Makanya kalau orang yang meninggalkan sholat tidak bisa cuma istighfar, tidak bisa dengan taubat. Taubat wajib, cuman dibayar dengan qadha. Tidak bisa dengan istighfar. Kalau 4 mazhab sepakat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Muhammad bin Hanbal, Imam Malik sepakat orang yang meninggalkan tarkus sholat yajibul qadha, wajib qadha. Ya digoyor, kata Imam Haddad, sudahlah goyor 1, 2. Setidaknya kalau dia meninggal nanti dia bisa dapat pemutihan karena dia dalam masa membayar qadha udan, membayar hutang. Jadi wajib diqadha. Cukup taubat we. Kalau kayak gitu kita bisa juga seminggu ini kita usah sholat lah jamaah. Oke Ustaz, besok kita taubat rame-rame. Kan Allah ampuni. Wajib
diqodho. Begitu juga dengan puasa wajib di bulan kalau bulan Ramadan ada hal-hal yang diperbolehkan dari puasa, tapi bukan berarti lepas. Setelah habis Ramadan wajib diqodho, dibayar. Kalau dia luput puasanya sampai lagi ke tahun depan, dia belum bayar, qodhonya tetap satu, cuman plus fidyah. 7 on, 7 on. Beras satu hari dikit. Puasanya tetap satulah diqodho. Ini kadang kekeliruan. Kemudian di dalam hadis Nabi katakan, "Man taraka shalat." Barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan dengan sengaja, akhbatallahu amaluhu, maka Allah akan hapus semua amal ya, nauzubillah. Capek kita beramal. Amal gitu ya, dihapus, nauzubillah. Bahkan kan miftahul shalah at-thaharu. Kunci daripada salat harum. Makanya wudu itu diperbenarkan. Sempurnakan dulu yang wajib. Benar enggak wajib? Kalau sudah sempurna berarti sah wudunya. Nah, baru kita tambah lagi nilainya dengan sunnah. Ya kadang wudunya udah sah. Kalau wudunya udah sah, udah sempurna, bagaimana dia bisa mendatangkan sholat yang berkualitas? Sementara miftahu sholat at-thaharu. Kunci sholat itu adalah bersuci. Miftahul jannah as-shalah. Kunci daripada surga itu adalah sholat. Nah, nanti banyak orang itu di hari kiamat, ya Rob itu amalannya banyak, cuma jadi ninggalin sholat. Dia bisa cuman melihat, tidak bisa mengambil, amalannya tidak diberi. Karena apa? Kunci amal dia itu adalah sholat. Nah, jadi sampai segitunya, sholat ini begitu pentingnya. Bahkan satu hadis Nabi katakan, sholat itu kedudukannya bagaikan ra'sun ala jasad, atas kepala di bagian jasad. Kalau orang itu tidak punya tangan masih hidup. Nah, kalau orang itu tidak punya kaki masih hidup juga, na'udzubillah. Tapi kalau orang itu tidak punya kepala mungkin tidak hidup. Nah, begitu juga lah. Nah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dia telah memenggal kepalanya sendiri, telah merobohkan agama. As-sholatu imanuddin. Sholat itu kan tiang agama. Nah, barang saya meninggalkan sholat dengan sengaja, dia berarti lah tiang agama itu dirobohkannya. Na'udzubillah min